Kemenangan spektakuler Persib Bandung atas Madura United tadi malam bukan cuma bikin lawan terpukul, tapi juga mengundang sorotan tajam dari pengamat sepak bola nasional Bung Binder. Ia bahkan menyebut Persib kini jadi tim yang sulit dikontrol, apalagi saat bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Di sisi lain, persaingan menuju tahta juara liga makin panas dan penuh tensi. Nah, seberapa kuat sebenarnya Persib musim ini? Benarkah mereka tak terbendung? Tonton sampai akhir ya. Dan menurut kamu, setujukah dengan analisis Bung Binder atau punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Euforia kemenangan besar tengah menyelimuti kubu Persib Bandung. Pada pekan ke-23 Liga 1 musim 2025-2026, Maung Bandung benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai kandidat kuat juara setelah membantai Madura United dengan skor telak 5-0. Bukan sekadar kemenangan biasa, hasil ini menjadi kemenangan terbesar Persib sepanjang musim ini. Sebuah pernyataan tegas bahwa mereka tidak hanya ingin juara, tetapi ingin mendominasi. Sejak peluit awal dibunyikan, aura percaya diri langsung terpancar dari setiap pergerakan pemain Persib. Mereka tampil tanpa ragu, penuh determinasi, dan seolah mengirim pesan kepada seluruh rival di papan atas bahwa posisi puncak klasemen bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari konsistensi, kerja keras, dan kualitas kuat yang matang. Kemenangan besar ini juga semakin mengukuhkan posisi Persib di puncak klasemen sementara. Dengan koleksi 53 poin dari 22 pertandingan, Maung Bandung kini berdiri kokoh di singgasana, unggul atas para pesaingnya. Lebih menarik lagi, mereka masih menyimpan satu pertandingan yang bisa memperlebar jarak. Artinya, peluang untuk menjauh dari kejaran rival semakin terbuka lebar. Namun, yang membuat kemenangan ini terasa lebih spesial adalah cara Persib meraihnya. Mereka tidak sekadar menang, tetapi menang dengan dominasi penuh. Setiap lini bermain dengan koordinasi luar biasa, dari lini belakang yang disiplin, lini tengah yang kreatif, hingga lini depan yang sangat klinis dalam memanfaatkan peluang. Ini bukan hanya tentang skor besar, tetapi tentang bagaimana sebuah tim tampil sempurna dalam satu pertandingan. Kemenangan 5-0 ini juga menjadi simbol bahwa Persib sedang berada dalam momentum terbaiknya. Dalam beberapa pertandingan terakhir, performa mereka terus menanjak. Mereka tidak hanya konsisten meraih poin, tetapi juga semakin tajam dalam mencetak gol dan solid dalam bertahan. Kombinasi ini tentu menjadi modal penting dalam perburuan gelar juara musim ini. Jika melihat lebih dalam, hasil ini juga mencerminkan mental juara yang mulai terbentuk kuat dalam skuad Persib. Mereka tidak cepat puas, tidak bermain aman meski sudah unggul, dan terus menekan hingga menit akhir. Mentalitas seperti inilah yang biasanya dimiliki tim-tim besar yang terbiasa menjadi juara. Bagi para pesaing, kemenangan telak ini jelas menjadi peringatan serius. Persib bukan hanya tim yang sulit dikalahkan, tetapi juga tim yang bisa menghancurkan lawan jika diberi sedikit ruang. Ini membuat tekanan semakin besar bagi tim-tim seperti Persija Jakarta dan Borneo FC yang terus berusaha mengejar. Di sisi lain, hasil ini juga menjadi bukti bahwa Persib mampu bangkit dengan cepat setelah kegagalan di kompetisi Asia. Alih-alih terpuruk, mereka justru menjadikan situasi tersebut sebagai motivasi untuk tampil lebih ganas di kompetisi domestik. Fokus penuh kini tertuju pada Liga 1 dan sejauh ini mereka menjawabnya dengan performa luar biasa. Rekor kemenangan terbesar ini bisa menjadi titik balik penting dalam perjalanan musim Persib. Tidak hanya menambah kepercayaan diri pemain, tetapi juga memperkuat keyakinan publik bahwa Maung Bandung benar-benar layak menjadi juara musim ini. Apalagi dengan ambisi besar untuk meraih hat-trick gelar, setiap kemenangan seperti ini menjadi langkah yang semakin mendekatkan mereka pada sejarah. Namun tentu saja, perjalanan masih panjang. Masih ada banyak pertandingan tersisa dan tantangan ke depan tidak akan mudah. Tapi jika Persib mampu menjaga konsistensi seperti yang mereka tunjukkan di laga ini, bukan tidak mungkin mereka akan menutup musim dengan gelar juara, bahkan dengan dominasi yang sulit ditandingi. Satu hal yang pasti, kemenangan 5-0 ini bukan sekadar 3 poin. Ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa Persib Bandung siap menguasai Liga 1 musim ini. Malam magis tercipta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.
Ribuan bobotoh yang memadati stadion menjadi saksi bagaimana Persib Bandung tampil menggila dan menghancurkan Madura United tanpa ampun. Atmosfer yang tercipta bukan sekadar pertandingan sepak bola, melainkan sebuah pertunjukan dominasi yang memanjakan mata. Sejak awal laga, tekanan demi tekanan langsung dilancarkan oleh Persib. Mereka tidak memberi ruang sedikit pun bagi Madura United untuk mengembangkan permainan. Setiap lini bergerak dinamis, saling terhubung, dan bermain dengan tempo tinggi yang membuat lawan kesulitan keluar dari tekanan. Gol pembuka yang lahir di menit ke-13 seakan menjadi tanda bahwa malam itu adalah milik Persib. Sundulan keras dari Ramon Tangke membuka keran gol dan langsung membakar semangat seluruh stadion. Sorakan bobotoh menggema, menciptakan energi luar biasa yang semakin memotivasi para pemain di lapangan. Setelah gol pertama, Persib tidak mengendorkan serangan. Justru sebaliknya, mereka semakin meningkatkan intensitas permainan. Lini tengah mengalirkan bola dengan sangat rapi, sementara sektor sayap terus memberikan ancaman melalui umpan-umpan berbahaya. Madura United dipaksa bertahan total, bahkan sering terlihat hanya menunggu di area pertahanan sendiri. Gol kedua yang kembali dicetak Ramon Tangke semakin menegaskan dominasi Persib. Skema serangan yang terorganisir dengan baik menunjukkan kualitas permainan yang matang. Ini bukan gol kebetulan, melainkan hasil dari strategi yang dijalankan dengan sempurna. Memasuki akhir babak pertama, Persib menambah penderitaan lawan dengan gol ketiga. Situasi kemelut di depan gawang berhasil dimanfaatkan dengan baik, menunjukkan insting tajam para pemain dalam membaca peluang. Skor 3-0 di babak pertama sudah cukup untuk menggambarkan betapa timpangnya pertandingan ini. Namun yang menarik, Persib tidak memilih untuk bermain aman. Justru mereka tampil semakin agresif. Pergantian pemain yang dilakukan membawa energi baru ke dalam tim. Ini menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki Persib. Siapapun yang masuk tetap mampu menjaga, bahkan meningkatkan kualitas permainan. Gol keempat dan kelima menjadi penutup sempurna dari pesta gol malam itu. Setiap gol disambut dengan gemuruh luar biasa dari tribun penonton, menciptakan suasana yang sulit dilupakan. Ini bukan hanya kemenangan, tetapi perayaan sepak bola yang sesungguhnya. Atmosfer GBLA malam itu menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan besar ini. Dukungan tanpa henti dari bobotoh memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi para pemain. Bermain di kandang sendiri benar-benar menjadi kekuatan tambahan bagi Persib. Kemenangan ini juga mempertegas bahwa GBLA adalah benteng yang sangat sulit ditembus. Persib bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki keunggulan psikologis saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Ini menjadi modal besar dalam perjalanan mereka menuju gelar juara. Secara keseluruhan, pertandingan ini adalah gambaran sempurna dari tim yang sedang berada di puncak performanya. Persib bermain dengan kepercayaan diri tinggi, organisasi yang rapi, dan efektivitas yang luar biasa. Sementara Madura United harus menerima kenyataan pahit setelah tak mampu mengimbangi permainan lawan. Malam itu, GBLA bukan sekadar stadion. Ia menjadi panggung bagi Persib untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka adalah tim yang harus ditakuti. Dan jika performa seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin setiap pertandingan kandang akan menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Jika ada satu nama yang benar-benar bersinar dalam kemenangan besar ini, maka sosok itu adalah Ramon Tangke. Striker asal Brazil tersebut tampil luar biasa dan menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan Madura United. 2 gol yang ia cetak di babak pertama bukan hanya membuka jalan kemenangan, tetapi juga menjadi fondasi dominasi total Persib Bandung di laga ini. Sejak menit awal, Ramon Tangke sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi pembeda. Pergerakannya cerdas, positioningnya presisi, dan yang paling penting, insting mencetak golnya sangat tajam. Ia tidak banyak menyentuh bola, tetapi setiap sentuhan yang ia lakukan selalu berbahaya. Inilah ciri khas striker kelas atas. Gol pertama yang ia ciptakan lewat sundulan keras menjadi bukti kualitasnya dalam membaca ruang. Ia mampu melepaskan diri dari penjagaan, memanfaatkan umpan silang dengan timing yang sempurna, dan mengeksekusi peluang tanpa ampun. Kiper lawan bahkan tidak memiliki waktu untuk bereaksi.
Belum selesai sampai di situ, gol keduanya kembali memperlihatkan ketajaman yang sama, kali ini melalui penyelesaian yang lebih tenang namun tetap mematikan. Ini menunjukkan bahwa Ramon Tanque bukan hanya striker yang mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan dalam membaca situasi dan mengambil keputusan. Namun, kemenangan besar ini tidak hanya tentang satu pemain. Lini serang Persib secara keseluruhan tampil sangat efektif. Dukungan dari pemain lain seperti William Barros, Andrew Jung, hingga Frans Putros membuat serangan Maung Bandung begitu variatif dan sulit diprediksi. William Barros misalnya menunjukkan naluri gol yang tinggi saat memanfaatkan bola rebound. Ia berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat, sebuah kualitas yang sangat penting dalam sepak bola modern. Sementara itu, Andrew Jung yang masuk sebagai pemain pengganti langsung memberikan dampak instan dengan mencetak gol, menunjukkan kedalaman skuad Persib yang sangat mumpuni. Tidak ketinggalan, Frans Putros yang ikut mencatatkan namanya di papan skor menjadi bukti bahwa ancaman Persib datang dari berbagai lini. Ini adalah salah satu kekuatan utama mereka, tidak bergantung pada satu pemain saja, tetapi memiliki banyak opsi untuk mencetak gol. Yang membuat lini serang Persib semakin berbahaya adalah koneksi antar lini yang sangat baik. Lini tengah mampu mengalirkan bola dengan akurat, sementara para pemain depan mampu memanfaatkan setiap peluang dengan efisien. Tidak ada ego individu yang menonjol, semua bermain untuk tim. Pergerakan tanpa bola juga menjadi kunci keberhasilan mereka. Para pemain terus bergerak, membuka ruang, dan menciptakan opsi umpan. Ini membuat pertahanan Madura United kewalahan karena harus terus menyesuaikan posisi tanpa henti. Efektivitas ini terlihat jelas dari jumlah peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol. Persib tidak membuang banyak kesempatan. Mereka bermain tajam, langsung, dan memanfaatkan setiap celah yang ada. Inilah yang membedakan tim besar dengan tim biasa. Selain itu, kehadiran pemain pengganti yang langsung memberikan kontribusi menunjukkan bahwa Persib memiliki kedalaman skuad yang sangat solid. Tidak ada penurunan kualitas ketika rotasi dilakukan, bahkan dalam beberapa kasus justru memberikan energi baru yang lebih segar. Kombinasi antara kualitas individu, kerjasama tim, dan strategi yang tepat menjadikan lini serang Persib sebagai salah satu yang paling menakutkan di Liga musim ini. Jika performa seperti ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin mereka akan terus mencetak banyak gol di laga-laga berikutnya. Kemenangan ini juga menjadi pesan kuat bagi tim-tim lain, menghentikan Persib bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika lini serang mereka sedang berada dalam performa terbaik, dan dengan pemain seperti Ramon Tanque di lini depan, ancaman itu terasa semakin nyata. Menariknya, kemenangan telak ini diraih tanpa kehadiran pelatih kepala Boyan Hodak di pinggir lapangan. Sang pelatih harus absen akibat sanksi, sebuah situasi yang biasanya bisa mempengaruhi performa tim. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Persib Bandung tetap tampil solid, bahkan terlihat semakin terorganisir. Peran penting dalam situasi ini diambil alih oleh asisten pelatih Igor Tolik. Ia berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik, menjaga stabilitas tim, dan memastikan strategi tetap berjalan sesuai rencana. Ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun Persib tidak tergantung pada satu sosok saja, melainkan sudah menjadi filosofi tim. Sejak awal pertandingan, terlihat jelas bahwa pendekatan taktik Persib tetap konsisten. Mereka bermain dengan pola yang sama, menekan sejak awal, menguasai bola, dan memanfaatkan lebar lapangan. Tidak ada perubahan drastis, yang artinya komunikasi dan pemahaman antar pemain sudah sangat matang. Igor Tolik juga menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan, terutama saat melakukan pergantian pemain. Alih-alih bermain aman di babak kedua, ia justru memasukkan pemain-pemain ofensif untuk menjaga intensitas serangan. Keputusan ini terbukti tepat karena Persib justru menambah gol dan semakin mendominasi pertandingan. Hal ini memperlihatkan bahwa Persib memiliki identitas permainan yang kuat. Siapapun yang berada di pinggir lapangan, tim tetap bermain dengan gaya yang sama. Ini adalah ciri khas tim besar, memiliki sistem yang berjalan secara otomatis. Selain itu, Tolik juga berhasil menjaga mentalitas pemain tetap tinggi. Tidak mudah bagi sebuah tim untuk tetap fokus ketika sudah unggul jauh. Namun Persib tidak menunjukkan tanda-tanda lengah. Mereka tetap bermain serius hingga menit akhir, sebuah indikasi bahwa disiplin tim terjaga dengan baik.
Dalam pernyataannya setelah pertandingan, Igor Tolik menyoroti pentingnya keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Ia menyebut bahwa dalam tim ini tidak ada batasan antara pemain bertahan dan menyerang. Semua pemain terlibat dalam kedua fase permainan. Konsep ini terlihat jelas di lapangan. Saat menyerang, hampir semua pemain ikut terlibat. Sebaliknya, saat bertahan, para pemain depan pun turun membantu. Ini membuat Persib menjadi tim yang sangat kompak dan sulit ditembus. Strategi ini juga membuat transisi permainan menjadi sangat cepat. Ketika kehilangan bola, mereka langsung melakukan pressing. Ketika merebut bola, mereka langsung menyerang. Ritme seperti ini membuat lawan kesulitan untuk berkembang. Keberhasilan Igor Tolik dalam memimpin tim di laga ini juga menjadi bukti bahwa Persib memiliki staf pelatih yang berkualitas. Mereka tidak hanya bergantung pada satu orang, tetapi memiliki tim pelatihan yang solid dan saling melengkapi. Situasi ini tentu menjadi kabar baik bagi Persib ke depannya. Dalam kompetisi panjang, absennya pelatih utama bisa saja terjadi lagi. Namun dengan sistem yang sudah terbentuk, tim tetap bisa berjalan tanpa kehilangan arah. Kemenangan ini bukan hanya tentang 3 poin, tetapi juga tentang pembuktian bahwa Persib adalah tim dengan fondasi yang kuat, baik dari segi pemain maupun staf pelatih. Dan jika fondasi ini terus dijaga, ambisi untuk meraih gelar juara musim ini, bahkan hat-trick, bukanlah hal yang mustahil. Apa yang ditunjukkan Persib Bandung dalam laga ini bukan sekedar kemenangan besar, tetapi sebuah demonstrasi dominasi total yang jarang terlihat di level kompetisi tertinggi. Sejak menit pertama hingga peluit akhir, Maung Bandung benar-benar mengontrol jalannya pertandingan tanpa memberi celah sedikit pun kepada Madura United untuk berkembang. Kunci utama dari dominasi ini terletak pada kemampuan transisi permainan yang begitu sempurna. Dalam sepak bola modern, transisi, baik dari bertahan ke menyerang maupun sebaliknya, seringkali menjadi pembeda antara tim biasa dan tim juara. Dan dalam laga ini, Persib menunjukkan bahwa mereka berada di level tertinggi dalam aspek tersebut. Saat menguasai bola, Persib tampil sangat sabar, namun tetap progresif. Mereka tidak terburu-buru dalam membangun serangan, tetapi juga tidak membiarkan tempo permainan menjadi lambat tanpa arah. Setiap umpan memiliki tujuan, setiap pergerakan memiliki makna. Lini tengah menjadi pusat kendali, mengatur ritme permainan dengan sangat rapi. Namun yang lebih mengesankan adalah bagaimana mereka bereaksi ketika kehilangan bola. Alih-alih mundur dan bertahan, para pemain Persib langsung melakukan pressing cepat. Ini membuat Madura United kesulitan untuk mengembangkan serangan, bahkan sering kehilangan bola di area sendiri. Transisi negatif Persib, yakni saat kehilangan bola, benar-benar berjalan sempurna. Sebaliknya, saat merebut bola, mereka langsung beralih ke mode menyerang dengan sangat cepat. Inilah yang disebut transisi positif. Dalam hitungan detik, bola bisa berpindah dari lini belakang ke lini depan, menciptakan peluang berbahaya. Pola seperti ini membuat pertahanan lawan tidak sempat berorganisasi dengan baik. Keunggulan lain yang terlihat jelas adalah fleksibilitas peran pemain. Tidak ada batasan kaku antara lini bertahan dan menyerang. Back bisa ikut naik membantu serangan, sementara pemain depan tidak ragu turun membantu pertahanan. Ini menciptakan keseimbangan yang sangat ideal dalam permainan. Koordinasi antar pemain juga terlihat sangat solid. Jarak antar lini terjaga dengan baik, sehingga tidak ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan lawan. Ketika satu pemain keluar dari posisinya, pemain lain langsung menutup ruang tersebut. Ini menunjukkan tingkat pemahaman taktik yang tinggi. Dominasi ini juga tercermin dari penguasaan bola dan jumlah peluang yang diciptakan. Persib tidak hanya unggul dalam skor, tetapi juga dalam semua aspek permainan. Mereka mendikte tempo, mengontrol arah permainan dan memaksa lawan mengikuti ritme yang mereka inginkan. Menariknya, dominasi ini tetap terjaga meski terjadi pergantian pemain. Biasanya rotasi bisa mengganggu keseimbangan tim, namun tidak dengan Persib. Siapapun yang masuk tetap mampu menjalankan peran dengan baik. Ini menunjukkan kedalaman skuad sekaligus kualitas sistem yang sudah terbentuk. Selain aspek teknis, faktor mental juga memainkan peran penting. Persib tampil dengan kepercayaan diri tinggi, tetapi tetap disiplin. Mereka tidak meremehkan lawan meski sudah unggul jauh. Justru sebaliknya, mereka terus menekan dan mencari gol tambahan. Mentalitas seperti ini sangat penting dalam perjalanan menuju gelar juara. Dalam sepak bola, seringkali kita melihat tim yang bermain bagus hanya di satu fase, entah menyerang atau bertahan. Namun Persib dalam laga ini mampu menyeimbangkan keduanya dengan sangat baik. Mereka solid saat bertahan, tajam saat menyerang, dan cepat dalam transisi. Kombinasi inilah yang membuat mereka begitu sulit dihentikan.
Jika performa seperti ini bisa dipertahankan, Persib bukan hanya kandidat juara, tetapi bisa menjadi tim yang benar-benar mendominasi liga musim ini. Mereka tidak hanya menang, tetapi menang dengan cara yang meyakinkan. Dan yang paling penting, kemenangan ini bukan hasil kebetulan. Ini adalah buah dari proses panjang, kerja keras, dan pemahaman taktik yang matang. Persib Bandung telah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang lengkap. Dan ketika sebuah tim sudah mencapai level seperti ini, sangat sulit bagi siapapun untuk menghentikannya. Kemenangan telak atas Madura United tidak hanya memberikan tambahan 3 poin bagi Persib Bandung, tetapi juga mempertegas posisi mereka di puncak klasemen sementara Liga 1 musim 2025-2026. Dengan koleksi 53 poin dari 22 pertandingan, Maung Bandung kini berada di posisi teratas dengan keunggulan yang cukup signifikan atas para pesaingnya. Namun persaingan di papan atas masih jauh dari kata selesai. Di posisi kedua, Persija Jakarta terus memberikan tekanan. Selisih poin yang tidak terlalu jauh membuat perburuan gelar juara semakin menarik dan penuh tensi. Persija sendiri menunjukkan bahwa mereka belum menyerah. Kemenangan dramatis yang mereka raih di pekan yang sama menjadi bukti bahwa tim ibu kota ini siap memanfaatkan setiap peluang untuk memangkas jarak. Mereka terus menjaga asa dan berharap Persib terpeleset di sisa pertandingan musim ini. Pelatih Persija Mauricio Souza bahkan menegaskan bahwa timnya akan fokus pada performa sendiri tanpa terlalu memikirkan Persib. Ia menyadari bahwa dalam situasi seperti ini, yang bisa dikontrol hanyalah permainan timnya sendiri. Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi tekanan kompetisi. Namun di sisi lain, tekanan justru kini berada di pundak Persib. Sebagai pemuncak klasemen, mereka menjadi target utama bagi semua tim. Setiap pertandingan akan terasa seperti final, karena lawan akan tampil dengan motivasi ekstra untuk mengalahkan mereka. Selain Persija, ancaman juga datang dari tim-tim lain seperti Borneo FC yang terus menguntit di papan atas. Persaingan 3 besar ini membuat setiap poin menjadi sangat berharga. Satu kesalahan kecil saja bisa mengubah peta klasemen secara drastis. Keunggulan Persib saat ini memang cukup menjanjikan, apalagi mereka masih memiliki 1 pertandingan lebih sedikit dibanding beberapa rivalnya. Ini berarti ada peluang untuk memperlebar jarak. Namun keunggulan ini juga bisa menjadi tekanan jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Dalam situasi seperti ini, konsistensi menjadi kunci utama. Persib tidak boleh lengah, tidak boleh kehilangan fokus dan harus terus menjaga performa di setiap pertandingan. Liga belum akhir dan perjalanan masih panjang. Yang menarik, performa kandang Persib menjadi salah satu faktor yang membuat mereka unggul sejauh ini. Bermain di hadapan pendukung sendiri memberikan keuntungan besar. Namun tantangan sebenarnya akan datang ketika mereka bermain di laga tandangan, di mana tekanan dan atmosfer bisa sangat berbeda. Persija dan tim-tim lain tentu harap Persib kehilangan poin di laga-laga tersebut. Inilah yang membuat sisa musim akan semakin menegangkan. Setiap pertandingan akan memiliki dampak besar terhadap posisi klasemen. Di sisi lain, Persib juga memiliki keuntungan dari segi momentum. Mereka sedang dalam tren positif, dengan performa yang terus meningkat. Jika momentum ini bisa dipertahankan, peluang untuk mempertahankan posisi puncak hingga akhir musim akan semakin besar. Namun dalam sepak bola, momentum bisa berubah dengan cepat. Cedera pemain, kelelahan atau bahkan faktor non-teknis bisa mempengaruhi performa tim. Oleh karena itu, Persib harus mampu mengelola semua aspek dengan baik. Persaingan ini bukan soal kualitas permainan, tetapi juga soal mentalitas. Tim yang mampu bertahan di bawah tekanan biasanya adalah tim yang akan keluar sebagai juara. Dan sejauh ini, Persib menunjukkan bahwa mereka memiliki mental tersebut. Dengan situasi klasemen yang semakin ketat, satu hal yang pasti, setiap pertandingan ke depan akan menjadi penentu. Persib memang berada di posisi terdepan, tetapi jalan menuju gelar juara masih penuh tantangan. Dan di tengah tekanan dari rival-rivalnya, kini pertanyaannya adalah, mampukah Persib Bandung mempertahankan keunggulan ini hingga akhir musim? Atau justru tekanan akan membuat mereka terpeleset di momen krusial? Jawabannya akan ditentukan dalam pertandingan berikutnya. Ambisi besar tengah diusung oleh Persib Bandung musim ini. Bukan sekadar mempertahankan gelar, tetapi mencetak sejarah dengan meraih hat-trick juara. Namun seperti yang sering terjadi dalam dunia sepak bola, jalan menuju kejayaan tidak pernah mudah. Di balik posisi nyaman di puncak klasemen, tersimpan tantangan besar yang siap menguji konsistensi Maung Bandung hingga akhir musim. Jika melihat jadwal yang tersisa, Persib masih harus melewati serangkaian laga berat, terutama di partai tandang. Nama-nama besar sudah menanti, mulai dari Persebaya Surabaya, Bayangkara FC, hingga Borneo FC. Belum lagi duel panas melawan rival abadi, Persija Jakarta, yang berpotensi menjadi laga penentu arah perburuan gelar.
Laga-laga tandang ini jelas bukan sekadar pertandingan biasa. Atmosfer tekanan dari supporter tuan rumah, kondisi lapangan yang berbeda, hingga faktor mental pemain akan menjadi ujian tersendiri. Dalam situasi seperti ini, tim yang memiliki mental baja biasanya akan mampu bertahan, sementara yang lengah bisa kehilangan poin krusial. Khusus duel melawan Borneo FC dan Persija Jakarta, pertandingan ini bisa disebut sebagai final sebelum final. Kedua tim tersebut adalah pesaing langsung di papan atas klasemen. Jika Persib mampu meraih hasil positif di laga-laga ini, maka peluang untuk mengunci gelar akan semakin terbuka lebar. Namun jika sebaliknya, persaingan bisa kembali memanas. Tidak hanya itu, Persib juga harus menghadapi tim-tim yang secara kualitas mungkin berada di bawah, tetapi sangat berbahaya jika diremehkan. Klub seperti Arema FC, Bali United, hingga PSIM Yogyakarta memiliki potensi untuk menjadi batu sandungan. Dalam fase krusial seperti ini, seringkali justru tim-tim non-unggulan yang mampu memberikan kejutan. Inilah yang membuat konsistensi menjadi faktor paling penting. Persib tidak hanya dituntut menang di laga besar, tetapi juga harus mampu mengamankan poin penuh di pertandingan yang secara teori lebih mudah. Satu hasil imbang atau kekalahan di laga seperti ini bisa berdampak besar terhadap posisi klasemen. Selain faktor lawan, kondisi internal tim juga akan sangat menentukan. Kebugaran pemain, rotasi skuad, hingga manajemen tekanan menjadi aspek yang tidak kalah penting. Musim yang panjang tentu menguras fisik dan mental pemain. Disinilah peran pelatih dan staf menjadi krusial dalam menjaga stabilitas tim. Kedalaman skuad Persib memang menjadi salah satu keunggulan, namun menjaga performa tetap konsisten di tengah jadwal padat bukanlah hal yang mudah. Cedera pemain kunci atau penurunan performa bisa saja terjadi kapan saja. Oleh karena itu, setiap pemain harus siap mengambil peran ketika dibutuhkan. Yang menarik, performa kandang Persib sejauh ini menjadi salah satu faktor pembeda. Mereka nyaris tak tersentuh saat bermain di rumah sendiri. Namun untuk benar-benar menjadi juara, mereka harus mampu menunjukkan performa yang sama saat bermain di luar kandang. Mentalitas juara akan benar-benar diuji di fase ini. Apakah Persib mampu tetap fokus di tengah tekanan? Apakah mereka mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim? Atau justru tekanan akan membuat mereka kehilangan arah? Dalam sepak bola, sejarah sering ditentukan oleh momen-momen kecil. Satu gol, satu kesalahan, atau satu keputusan bisa mengubah segalanya. Oleh karena itu, Persib harus bermain dengan konsentrasi penuh di setiap detik pertandingan. Ambisi hat-trick memang sangat besar, namun untuk mencapainya dibutuhkan lebih dari sekadar kualitas. Dibutuhkan kerja keras, disiplin, dan mental yang kuat. Dan sejauh ini, Persib sudah menunjukkan semua itu. Tinggal bagaimana mereka menjaga level tersebut hingga garis akhir. Perjalanan masih panjang, dan setiap langkah akan semakin berat. Tapi jika Maung Bandung mampu melewati semua rintangan ini, maka bukan hanya gelar juara yang akan mereka raih, tetapi juga tempat dalam sejarah sebagai salah satu tim terbaik yang pernah ada. Di tengah euforia kemenangan besar dan posisi kokoh di puncak klasemen, muncul satu suara yang memberikan perspektif berbeda. Suara dari pengamat sepak bola nasional, Bung Binder. Ia menilai bahwa meskipun Persib Bandung berada di jalur yang tepat menuju gelar juara, masih ada sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan. Menurut Bung Binder, salah satu kekuatan terbesar Persib musim ini adalah performa kandang yang nyaris sempurna. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Maung Bandung seolah memiliki energi tambahan yang membuat mereka sulit dikalahkan. Dari 11 pertandingan kandang, mereka mampu menyapu bersih kemenangan, sebuah pencapaian yang luar biasa. Faktor ini menjadi modal besar dalam perburuan gelar. Dalam kompetisi panjang, tim yang kuat di kandang biasanya memiliki peluang lebih besar untuk menjadi juara. Dukungan supporter, atmosfer stadion, dan rasa percaya diri menjadi kombinasi yang sulit ditandingi. Namun, Bung Binder juga mengingatkan bahwa keunggulan di kandang saja tidak cukup. Tantangan sebenarnya justru datang dari laga tandang. Disinilah Persib harus membuktikan kualitas sesungguhnya. Jika mereka mampu mencuri poin di laga-laga sulit, maka peluang juara akan semakin besar. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga fokus di setiap pertandingan. Dalam situasi seperti sekarang, Persib menjadi tim yang paling diburu. Setiap lawan akan tampil dengan motivasi berlipat untuk mengalahkan mereka. Ini membuat setiap pertandingan menjadi lebih sulit dari biasanya.
Selain itu, Bung Binder menekankan bahwa konsistensi adalah kunci utama. Persib tidak boleh terbuai oleh kemenangan besar. Mereka harus tetap rendah hati dan terus bekerja keras. Dalam sepak bola, euforia yang berlebihan seringkali justru menjadi awal dari penurunan performa. Hal lain yang menjadi perhatian adalah manajemen tekanan. Semakin dekat dengan gelar juara, tekanan akan semakin besar. Pemain harus mampu menjaga fokus dan tidak terpengaruh oleh ekspektasi tinggi dari publik. Ini adalah ujian mental yang tidak semua tim mampu lewati. Bung Binder juga melihat bahwa Persib memiliki peluang besar untuk kembali menjadi juara jika mampu mempertahankan performa saat ini. Bahkan ia menilai peluang hat-trick sangat terbuka lebar, terutama jika mereka mampu memenangkan laga-laga penting ke depan. Namun, ia kembali mengingatkan, jalan menuju gelar tidak akan selalu mulus. Akan ada momen sulit, akan ada tekanan dan mungkin juga hasil yang tidak sesuai harapan. Yang terpenting adalah bagaimana tim respon situasi tersebut. Analisis ini menjadi pengingat bahwa meskipun Persib berada di posisi yang sangat menguntungkan, pekerjaan mereka belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus dilakukan sebelum benar-benar mengunci gelar juara. Dalam dunia sepak bola, seringkali tim yang terlihat paling kuat justru tergelincir di momen krusial. Oleh karena itu, kewaspadaan harus tetap dijaga hingga akhir musim. Kini semua mata tertuju pada Persib Bandung. Apakah mereka akan mampu menjawab ekspektasi dan mencetak sejarah? Ataukah tekanan akan menjadi penghalang di langkah terakhir? Seperti yang dikatakan Bung Binder, kunci dari semuanya adalah konsistensi, fokus, dan mentalitas. Jika tiga hal ini mampu dijaga, maka tidak mungkin Persib akan kembali mengangkat trofi. Dan kali ini dengan catatan sejarah yang lebih besar, hat-trick juara. Dan pada akhirnya, waktulah yang akan menjawab segalanya.